Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Semoga kalian sehat selalu di sana dan diberi kemudahan segala urusannya. Kali ini akan disajikan beberapa kisah inspiratif yang mungkin bisa menjadi penguat di hati Anda. Jelang kematian, pengusaha kaya ini baru sadar ternyata wujud asli keempat istrinya seperti ini. Selamat menyaksikan. Seorang pengusaha kaya memiliki 4 istri. Dia paling mencintai istri keempatnya, memberinya kesenangan dan kenikmatan hidup, selalu memberikan yang terbaik buat istri keempatnya ini. Suatu hari saat ajal akan menjemput, dia baru sadar siapa di antara keempat istrinya yang paling mencintainya. Pengusaha ini juga sangat mencintai istrinya yang ketiga. Dia sangat bangga dengan istri ketiganya yang selalu memuji-muji di depan teman-temannya. Namun ia juga selalu khawatir kalau istrinya ini akan kabur dengan pria lain. Begitu juga dengan istri yang kedua. Dia pun sangat menyukainya. Ia adalah istri yang sabar dan pengertian. Setiap saat ada masalah, dia selalu meminta pertimbangan padanya yang selalu membantunya memecahkan masalah, melewati masa-masa yang sulit. Sementara itu, istri pertamanya adalah seorang istri yang sangat setia. Dialah yang merawat dan mengurus semua pekerjaan rumah tangga. Akan tetapi, meski istri pertamanya sangat mencintainya, sebaliknya sang pengusaha tak begitu mencintainya. Pengusaha ini tak begitu mempedulikannya. Suatu hari pengusaha itu jatuh sakit. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia akan segera meninggal. Dia memikirkan kehidupannya yang gemerlap, dan dia pun berkata kepada dirinya sendiri, "Saat ini aku mempunyai 4 orang istri, namun saat aku meninggal, aku akan sendirian." Dia kemudian bertanya kepada istri keempatnya, "Kamulah yang paling kucintai. Aku memberimu semua yang terbaik untukmu. Sekarang hidupku tak lama lagi. Maukah kau mendampingi dan menemaniku?" "Jangan harap," jawab istri keempat spontan lalu pergi. Jawabannya seperti sebilah sembilu yang menusuk hati si pengusaha. Si pengusaha yang sedih itu kemudian bertanya kepada istri yang ketiga, "Aku pun begitu mencintaimu sepenuh hati, dan saat ini hidupku akan segera berakhir. Maukah kamu menemani akhir hayatku?" "Tidak," jawab istrinya. "Hidup ini begitu indah. Aku akan menikah lagi jika kamu meninggal." Sang pengusaha begitu terpukul mendengar ucapan istri ketiganya. Hatinya menjadi dingin seketika. Lalu ia bertanya kepada istri yang kedua, "Aku selalu meminta bantuanmu setiap kali mendapatkan masalah, dan aku selalu membantumu. Kini aku butuh bantuanmu lagi. Kalau aku mati, maukah kamu menemaniku?" Sang istri kedua pun menjawab pelan, "Maafkan aku," ujarnya. "Kali ini aku tidak bisa menolongmu. Aku hanya bisa mengantarmu sampai ke liang lahat." Jawaban istri keduanya bagaikan gelegar petir di telinga pengusaha. Saat itu tiba-tiba terdengar sebuah suara, "Aku akan pergi bersamamu. Tidak peduli kemanapun kau pergi, surga ataupun neraka, aku tak akan meninggalkanmu. Aku akan setia bersamamu." Sang pengusaha menoleh ke samping dan melihat istri pertamanya di sana. Dia tampak begitu kurus, terlihat seperti orang yang kekurangan gizi. Pengusaha itu merasa sangat sedih dan menyesal dan berkata, "Seharusnya kamulah yang harus kurawat dan kujaga. Sebenarnya kita memiliki 4 istri dalam kehidupan kita."
Istri yang keempat adalah tubuh kita. Berapa banyak pun waktu dan biaya yang kita keluarkan untuk tubuh kita supaya tampak indah dan gagah, semuanya akan hilang. Ia akan sirna seiring kita meninggal. Tak ada lagi keindahan dan kegagahan yang tersisa saat kita berpulang kepadanya. Istri yang ketiga adalah status sosial, kekuasaan, dan kekayaan. Saat kita meninggal, semua akan menjadi milik orang lain. Mereka akan berpindah dan melupakan kita yang pernah memilikinya. Sedangkan istri yang kedua adalah kerabat dan teman-teman. Seberapapun dekatnya hubungan kita dengan mereka, mereka tak akan bisa bersama kita selamanya. Mereka hanya akan mengiringi kita sampai ke liang lahat. Dan istri pertama kita sesungguhnya adalah jiwa kita, berupa amal perbuatan. Kita sering mengabaikan dan melupakan ketika sedang menikmati kekayaan material dan kesenangan sesaat. Namun sebenarnya hanya jiwa dan amal kita sajalah yang mampu untuk terus setia dan mendampingi kemanapun kita melangkah. Hanya amal yang mampu menolong kita di akhirat kelak. Dalam hidup ini yang paling penting adalah jangan sampai kehilangan jiwamu. Jadi selagi bisa, perlakukanlah jiwa dan amal kita dengan bijak. Jangan sampai kita menyesal nantinya. Nah, bagaimana menurut sahabat semua? Bila ada pendapat atau masukan, silakan tulis di komentar. Sekian dari kami, semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.